Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam dialog bincang hari ini. Gak kerasa nih Bu, sudah 2 segmen kita ngobrol-ngobrol asyik nih bersama Bu Sarah yang merupakan pimpinan PT Canting Pradana. Ngomong-ngomong tentang batik di Hari Batik. Tapi nih Bu, meskipun ini segmen terakhir masih ada pertanyaan. Kita masih tetap akan ngobrol, mumpung ada owner batik lah di sini ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya nih Bu ya, ini merupakan ini berkaitan dengan inisiatif mungkin ya. Kira-kira sih ya, menurut Ibu sendiri, apa sih Bu inisiatif ataupun program yang memang sudah ada dalam rangka mewujudkan pelestarian batik? Kalau program sih bagi saya ya, pengrajin batik lokal ya, saya berharap tidak hanya saya gitu kan. Jadi kalau bisa harus ada pengrajin batik yang lain gitu. Jadi saya dengan mengajarkan kepada ataupun memberikan pekerjaan kepada 30 orang itu kalau bisa menjadi 60. Pelopor lagi nah, gitu jadi pelopor ya. lagi gitu kan. Jadi akhirnya yang disebut dengan kampung batik itu bisa jadi kampung batik yang luar biasa gitu kan. Jadi ntar di situ itu biar mereka itu dari misalnya dari yang kunjungan kan ada kampung batik nih, nah mereka langsung ke tempat-tempat yang misalnya yang sudah saya ajarkan kepada mereka itu, kepada ibu-ibu itu gitu kan, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu programnya ya Bu. Betul. Dan berharap memang ini juga berkesinambungan Ya, kayak betul. gitu, berkelanjutan juga. Karena tadi dari 30 orang, siapa tahu jadi 60, siapa tahu lebih dari 60. Betul banget. Dan tapi kalau ngomong-ngomong tentang program batik ya Bu ya, ini yang berkaitan sama batik. Kalau untuk di wilayah Lebak sendiri Bu, apakah memang pemerintah juga menyediakan program khusus untuk para pengrajin batik? Ya, alhamdulillah ya, peran serta dalam pemerintah itu sangat luar biasa, dan istilahnya tidak hanya saya aja kan, jadi udah banyak pengrajin batik, dan programnya itu mereka dari pemerintah itu memberikan pelatihan. Jadi kita kan tadinya kan kata saya otodidak ya, bagaimana membuat pewarnaan alam, kita diberangkatkan lagi kan misalnya ke daerah mana yang membuat pewarnaan alam, pelatihan misalnya kayak ke Jogja, ke Pekalongan. Jadi untuk berinovasi, jadi kita harus peran pemerintah sangat luar biasa, yaitu dengan aja pelatihan itu, memberikan pelatihan kepada kita semua pengrajin. Dan ini juga bisa menjadi contoh ya, betul, untuk pemerintahan di kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Banten ya Bu. Luar biasa. Yang memang belum terlalu melirik lah seperti itu ya, belum terlalu mungkin kepeduliannya masih belum yang maksimal gitu terhadap para pengrajin batik, padahal itu bisa menjadi salah satu identitas wilayah. Betul ya. Nah kemudian Bu, Ibu juga tadi selain sebagai pengrajin batik berkecimpung juga di dunia pendidikan ya. Nah ngomong-ngomong tentang pendidikan nih Bu ya, bagaimana peran pendidikan dalam mengenalkan dan juga melestarikan batik menurut Ibu? Nah sekarang kan saya tidak hanya sebagai pengrajin ya, tapi saya juga sebagai pendidik ya. Apalagi sekarang sudah kurikulum merdeka. Nah di kurikulum merdeka itu ada P5. Di P5 itu ada tentang kearifan lokal. Jadi kita ke siswa itu memberikan pembelajaran untuk bagaimana membuat, kebetulan kan saya sekolahnya dekat dengan tempat produksi. Akhirnya saya membawa mereka untuk berlatih membatik gitu kan. Dan tidak hanya sekolah saya aja, saya membuka semua kepada satuan-satuan pendidikan yang lain dari SD, SMP ataupun SMA ya, untuk berlatih di tempat saya, dan emang membuka pelatihan juga gitu kan. Nah itu sebagai implementasi dari pendidikan untuk ke batik juga kan ya gitu. Karena apalagi udah kurikulum merdeka. Ya, jadi memang berkaitan juga ya, karena tahun ini juga kan salah satunya di dunia pendidikan ada program P5. P5 betul. Dan itu benar-benar tadi salah satunya juga dilakukan dengan cara melibatkan kesenian, ya, lalu kebudayaan, kearifan lokal yang ada, dan itu jadi salah satu peluang. Betul ya, Bu. Dan bagaimana Bu tanggapan dari para siswa nih? Sangat luar biasa sekali, dan sudah saya lakukan beberapa kali. Mereka jadi belajar sambil bermain. Bagaimana mengenal warna, bagaimana mengenal istilahnya bahan untuk ngebatik, bagaimana prosesnya, dan bagaimana bahwa
kain dari kain putih itu menjadi sebuah karya yang berwarna-warni gitu, seperti itu. Mereka sangat antusias sekali. Jadi bener-bener ini juga jadi salah satu apa ya, pembelajaran yang akhirnya langsung praktik nih Bu. Iya, langsung praktik. Dan biasanya anak-anak zaman sekarang kayaknya lebih seneng kayak gitu gak sih Bu? Iya, karena senengnya bermain. Dibanding kayak aduh ngapal atau aduh belajar di kelas aja. Jadi itu apa ya, bikin salah satu metode pembelajaran juga makin menyenangkan ya, betul ya Bu ya. Betul. Nah kemudian Bu, ini kan masih momentum Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober 2024. Menurut Ibu, bagaimana sih cara nih kita untuk merayakan Hari Batik Nasional? Dan ini juga dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, kira-kira caranya seperti apa ya Bu? Kalau untuk mengenalkan ke masyarakat ya dengan istilahnya bahwa sekarang Hari Batik Nasional, kadang-kadang di masyarakat ya kita fashion ya, lomba fashion show, fashion gitu ya? show dengan menggunakan batik yang ada di kita. Terus istilahnya bikin misalnya dari sebuah batik jadi karya, bisa jadi tas, jadi sepatu, jadi yang lainnya gitu kan. Jadi tadi aja kita harus pakai batik. Oke. Semua. Jadi itu adalah salah satu cara juga untuk merayakan Hari Batik ya, Bu? Betul. Dengan menggunakan batik. Nah selanjutnya harapan Ibu nih Bu bagi perbatikan ya, dunia batik lah seperti itu ya di Indonesia, terlebih lagi mungkin khususnya di Lebak nih, seperti apa? Kalau harapan saya itu bahwa karena batik kan merupakan sebuah budaya ya, jangan sampai tergerus oleh zaman. Istilahnya bahwa batik itu harus kita lestarikan benar-benar, apalagi kita khususnya saya sebagai pelaku usaha atau UMKM ya, jadi berharap bahwa batik itu jangan sampai harus gimana ya, jadi belilah produk-produk lokal tapi yang tentang batik yang ada di kita. Misalnya khususnya itu Provinsi Banten ya, karena kan di Provinsi Banten ada 8 kota dan kabupaten, mereka juga punya batik. Saya berharap semua pelaku usaha batik ya, jadi bisa mempromosikan sampai go internasional. Itu harapan saya. Semua juga mungkin ya harapannya seperti itu. Amin ya Bu ya, kita jadi bisa tembus kancah internasional dengan membawa batik. Wah betapa bangganya ya, ini kita masyarakat Banten deh khususnya. Batik-batik yang memang berasal dari Banten akhirnya bisa dipamerkan ya di kancah internasional. Itu kan akhirnya menjadi satu kebanggaan yang tak luar biasa. Betul. Nah baik Ibu, nggak kerasa. Nih kita udah 30 menit pemirsa berbincang asik bersama Bu Syaro ngomong-ngomong tentang batik. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini Bu, boleh dikasih closing statementnya nih ya, mengenai tema kita hari ini, melestarikan batik, merawat identitas budaya. Silakan Ibu. Saya berharap untuk pengrajin batik yang ada di Provinsi Banten selalu berkarya dan berinovasi. Karena apa? Batik merupakan sebuah karya yang sangat luar biasa dan warisan dari leluhur kita. Kita patut untuk memberdayakan, patut untuk melestarikan. Baik, sudah? Baik, terima kasih Ibu. Nah itu adalah salah satu pesan yang dia disampaikan oleh Bu Syaro kepada seluruh pelaku usaha batik ataupun pengrajin batik yang ada di Banten. Tentunya perlu sinergitas bersama ya Bu. Iya betul, dari antara masyarakat, kemudian juga pemerintah, kemudian juga para pengrajin batik. Ya tadi masyarakat juga harus berbangga dan jangan malu untuk beli batik. Pakai batik, nggak mengurangi kecantikan dan ketampanan ya Bu ya. Yang penting kita bisa memodifikasinya bagaimana biar jadi keren. Betul, jadi makin fashionable ya, seperti zaman itu. now. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, semoga kita bisa berjumpa lagi nih Bu ya.
Saya harapkan bisa berjumpa lagi. Amin. Ya siapa tahu nanti juga kita bisa main-main nih ya. Boleh, ke kampung ditunggu. batik ya. Ditunggu di workshop. Boleh, amin. Nanti semoga kita bisa ketemu ya, Bu betul. ya. Baik Ibu, sehat selalu Amin, dan ya sukses Allah. selalu. Ya, amin. Titip salam untuk para itu ya Bu, pengrajin-pengrajin batik yang ada di Lebak tadi. Kita punya komunitas yaitu Lekraf. Oh, Lekraf. Ya, jadi komunitas itu di situ semua pelaku-pelaku usaha itu ada di situ, dari kuliner, craft, fashion dan yang lainnya. Gitu. Wow, jadi berkolaborasi. Kolaborasi yang epic dan juga bermanfaat ya, tentunya. Baik Ibu, kita tutup terlebih dahulu. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Bu Syaroh yang merupakan pimpinan PT Canting Pradana, membahas mengenai melestarikan batik, merawat identitas budaya. Semoga apa yang kita berbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudloh Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.